Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan medan elektromagnetik yang bertema metal detektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Sabrina dengan NIM 205241131. Lalu ada Muhammad Dapat Tarik, Ariski dengan NIM 2052425. Dan selanjutnya ada Hoirul Imam Suadi dengan NIM 205241131. Selanjutnya, di sini kami akan membahas elektromagnetik, yang mana elektromagnetik sendiri merupakan jenis magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnetik sendiri terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan, lalu arus yang melewati kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet sendiri menghilang ketika arus dimatikan dan ketika sering dililit di sekitar inti magnetik yang terbuat dari bahan feromagnetik atau perimagnetik seperti besi. Inti magnet memusat fluks magnet dan membuat magnet lebih kuat. Cara kerja dari elektromagnetik sendiri memiliki magnet yang permanen, di mana kutub utara dan kutub selatan yang cenderung menolak kutub identik magnet lainnya. Selanjutnya ada prinsip cara kerja metal detektor, yang mana di sini ada seorang fisikawan asal Skotlandia bernama James Clerk Maxwell menyimpulkan di tahun 1860-an bahwa magnet dan listrik memiliki hubungan yang sangat erat, di mana dapat menggunakan listrik untuk membuat magnet dan menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik. Prinsip ini merupakan prinsip dari metal detektor. Metal detektor sendiri mengandung kumparan kawat yang dikenal sebagai kumparan pemancar. Ketika listrik mengalir melalui kumparan, medan magnet akan tercipta di sekitar kumparan. Dan ketika menggerakkan metal detektor ke atas tanah, maka medan magnet akan ikut juga bergerak. Lalu mendekatkan metal detektor pada sebuah benda logam, medan magnet juga akan mempengaruhi atom yang berada di dalam logam, bahkan mengubah cara elektromagnetik bergerak. Lanjut. Prinsip kerja metal detektor. Gelombang elektromagnetik yang membentuk medan elektromagnet pada satu atau beberapa koil. Ada beberapa buah koil yang dimanfaatkan sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang, di mana pada kondisi standar, gelombang yang diterima mempunyai standar tertentu, dan ini biasa disebut balance pada metal detektor. Deskripsi tersebut bisa digambarkan seperti di bawah. Melewati metal detektor, maka gelombang yang ada menjadi terganggu, dan standar wave analyzer akan memberitahukan bahwa ada ketidakseimbangan gelombang. Metal detektor memberitahu kita bahwa ada benda bersifat logam yang lewat. Untuk logam yang mempunyai sifat magnetik metal, medan elektromagnetik yang diterima receiver akan bertambah. Sedangkan logam yang bersifat magnetik metal, maka medan elektromagnet yang diterima receiver akan berkurang, yang gampang dan susah dideteksi metal detektor. Sekarang ada pembahasan dalam detektor logam dapat mendeteksi keberadaan benda logam. Nah, hal-hal tersebut sangat tergantung pada faktor-faktor penentunya, yang seperti disampaikan berikut. Pertama, ukuran, bentuk, dan jenis benda logam yang terkubur atau tersembunyi. Benda yang semakin besar maka akan lebih mudah terdeteksi daripada yang kecil. Kedua, letak benda yang terkubur datar umumnya lebih mudah untuk terdeteksi daripada yang terkubur vertikal. Benda yang melintang akan menciptakan area target yang besar dan efektif mengirimkan sinyal ke detektor logam. Ketiga, usia dari objek yang terkubur.
lebih lama akan teroksidasi atau berkarat, sehingga akan mengurangi pendeteksian menggunakan metal detektor. Keempat, sifat dari tanah atau pasir juga memberikan pengaruh. Secara umum, detektor logam dapat bekerja hingga kedalaman maksimum sekitar 20-50 cm. Dan sekarang ada 3 hal yang penting untuk menjadi acuan pengguna metal detektor agar kita tidak salah menilai atau menggunakan sebuah metal detektor. Yang antara lain yaitu adalah jenis metal. Jenis metal yang dimaksud di sini adalah jenis metal kontaminan berdasar sifat intrinsik resistan metal. Semakin besar intrinsik resistan dari metal, maka semakin sulit terdeteksi. Karena itu, standar acuan metal kontaminasi sebuah metal detektor harus ada minimal 2 jenis, yaitu metal yang intrinsik resistannya paling kecil seperti ferrous dan metal yang intrinsik resistannya paling besar seperti stainless steel. Dan jenis SS yang biasanya digunakan adalah SS304 atau SS316. Ukuran sampel kontaminasi metal tersebut pastinya untuk Fe akan lebih kecil dibandingkan dengan stainless steel. Bagaimana dengan jenis metal yang lain? Bagaimana dengan tembaga, aluminium, atau kuningan dan lain-lain? Untuk metal yang lain, ukuran sampel kontaminan tidak akan lebih besar daripada stainless steel. Selanjutnya adalah bentuk kontaminasi metal. Standar sampel kontaminasi metal pada metal detektor adalah berbentuk bola dengan diameter tertentu. Untuk kontaminan berbentuk wire atau lempengan, hal itu tergantung dari orientasi saat kontaminasi tersebut memasuki metal detektor. Dan yang terakhir adalah jenis metal detektor. Untuk metal detektor yang mempunyai jenis koil melingkar di seluruh lubangnya atau biasa disebut juga dengan coaxial type, berlaku hal berikut. Sensitivitas untuk masing-masing poin sebagai berikut. 1 sama dengan 3 sama dengan 7 sama dengan 9 lebih besar dari 2 sama dengan 8 sama dengan 4 sama dengan 6 dan lebih besar dari 5. Poin yang paling tidak sensitif adalah poin 5. Berikut penjelasannya akan saya kembalikan kepada Sabrina. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.